Halo Bapak Ibu, setelah kita melakukan pendaftaran peserta dari luar Kabupaten Bandung, maka hal selanjutnya yang akan kita pelajari adalah melakukan verifikasi dan validasi data yang mendaftar di SMP Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan verifikasi dan validasi data, itu yang pertama akan kita lakukan adalah melakukan verifikasi berkasnya. Apakah berkas sudah benar atau tidak. Nah, nanti itu akan ada di manajemen berkas ini. Setelah melakukan verifikasi data atau verifikasi berkas, kemudian kita baru bisa melakukan penerimaan atau pengalihan peserta didik jika tidak diterima di SMP tersebut. Oke, kita langsung demokan untuk manajemen berkas. Oke, untuk manajemen berkas itu ada di sini ya. Oke, manajemen berkas. Kemudian dalam manajemen berkas itu yang pertama akan kita lakukan adalah memilih sekolahnya, kemudian memilih jalurnya. Nah, di sini ada 4 jalur. Nah, tadi kita mendaftarkan siswa dengan jalur prestasi. Nah, kemudian akan muncul di sini ya data-datanya, berkas diterima, kemudian apakah berkas ini diterima atau tidak. Nah, tadi saya contohkan berkas diterima ya. Oke, kita cek semua. Oke. Nah, di sini ada 2 opsi. Yang pertama adalah berkas disetujui atau berkas diterima. Nah, nanti di status ini itu ada tiga status ya. Yang pertama itu contohnya, contohnya ini ya, berkas diterima seperti ini, berkas ditolak, dan ada satu status lagi yaitu proses. Ya, dalam proses itu berarti berkas belum dilakukan aksi apapun. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan melakukan verifikasi berkas. Nah, yang di sini yang paling penting itu adalah Bapak Ibu melakukan cek datanya, yaitu di berkas umum. Berkas umum ini berisi data seperti KK, data yang hasil dari cek koordinat, dan lain-lain. Kemudian kalau berkas pendukung ini adalah berkas yang mendukung pendaftaran tersebut. Contohnya jika prestasi itu adalah nilai raportnya atau prestasi yang pernah dicapai seperti piagam dan lain-lain. Jika di sini kan ada afirmasi. Nah, afirmasi ini seperti surat keterangan tidak mampu dan lain-lain itu berada di berkas pendukung. Mohon divalidasi dan diverifikasi secara benar. Jika benar, maka klik setujui berkas. Jika salah dan perlu upload ulang, itu bisa tolak berkas. Nah, kemudian setelah selesai melakukan verifikasi dan validasi data, maka Bapak Ibu sudah dapat melakukan penerimaan atau pengalihan peserta didik itu. Nah, pengalihan ini dilakukan jika peserta ditolak. Nah, kita akan demokan untuk pendaftar diterima. Nah, untuk pendaftar diterima itu menunya muncul seperti ini. Kemudian pilih jalurnya. Tadi prestasi ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melakukan penerimaan peserta didik. Nah, di dalam penerimaan peserta didik ini adalah hal yang paling krusial. Kenapa? Soalnya seandainya kita menerima atau menolak peserta didik itu, data ini bisa langsung dilihat oleh wali murid dari peserta didik itu. Jadi saya tekankan jangan sampai salah untuk mengklik menu di pendaftar diterima dan pendaftar ditolak. Oke, kita asumsikan pendaftar ini diterima, maka simpan pilihan. Nah, di sini muncul konfirmasi lagi apakah data ini benar diterima atau salah. Nah, jika Bapak Ibu merasa yakin, kemudian klik ya. Nah, otomatis pendaftar ini sudah diterima di centang biru ini ya. Nah, di sini kita juga dapat menolak kembali dengan cara unchecklist kemudian simpan pilihan. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua atau yang ketiga ya ini ya.
yaitu pendaftar ditolak. Nah, pendaftar ditolak ini artinya pendaftar tidak diterima di SMP tersebut. Nah, menunya seperti ini, pilih zonasi jalur pendaftarannya tadi prestasi. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita tidak serta-merta melakukan penolakan, akan tetapi kita melakukan pengalihan berdasarkan rayon di area tersebut. Nah, kita checklist, kemudian kita di sini pilih salurkan peserta. Apakah peserta akan disalurkan? Ya. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih SMP yang dekat dengan daerah tersebut. Kita contohkan Handayani. Ini ya, kita contohkan saja. Oke. Nah, kemudian setelah mengisi pilihan 1 sampai 5 ini, klik kirim. Oke, berhasil. Berarti ada satu peserta yang dialihkan. Nah, di sini itu hanya peserta yang ditolak saja. Nah, untuk yang diterima nanti akan muncul di sini. Nah, ini muncul ya, dialihkan. Nah, dan semua data itu nanti juga dapat dipantau di data pendaftaran ini. Oke, begitulah prosedur untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Oke, kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.